وأنبيائها وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ودياعها وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita membahas ya tentang fadilah dzikir Ratibul Haddad yang ke-10, yaitu bacaan amanna billahi wal yawmil akhir tubna ila wahibatin dhahir, yang artinya kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tubna ila wahibatin dhahir, dan kami bertaubat kepada Allah lahir dan batin. Di dalam Ratibul Haddad seperti zikir sebelumnya ini dibaca 3 kali, dan zikir ini merupakan petikan dari firman Allah dan merupakan pengamalan dari perintah Allah dan firman yang berbunyi kullu amanna billah wa ma anzila ilaina. Katakanlah hai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Diriwayatkan oleh Al-Bahawi dengan sanadnya dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi bahwa ia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada suatu kalimat dalam Islam agar aku tidak bertanya kepada orang lain sepeninggalmu. Kemudian Rasulullah SAW, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Menurut riwayat At-Tirmidzi, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah yang paling engkau khawatirkan dari diriku? Kemudian Rasulullah SAW menunjuk lisannya seraya berkata, inilah yang paling aku khawatirkan. Imam Nahrawi berkata bahwa para ulama mengatakan hadis ini merupakan kalimat yang sedikit akan tetapi memiliki makna yang teramat luas, dan hal ini sesuai dengan firman Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzi qala rabbana Allahu summastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak pula merasa sedih. Disebutkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang merasa ada was-was dalam dirinya, hendaklah ia mengucapkan amantu billahi wa rasulih, aku berfirman kepada Allah dan Rasulnya, sebanyak 3 kali. Sesungguhnya kalimat tersebut menghilangkan was-was darinya. Amantu billahi wa rasulih, aku berfirman kepada Allah dan Rasul. Berhati-hatilah, jangan sampai kita mengucapkan amanah billahi wal yaumil akhir, kami berfirman kepada Allah dan hari akhir dengan lisanmu, sedangkan hatimu lalai dari hakikat makna yang diucapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minasi mayyaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa hum bimu'minin. Ada sebagian orang yang mengatakan kami berfirman kepada Allah dan hari akhir, akan tetapi pada hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah senang dengan taubatnya seorang hamba yang beriman. Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu pernah berkata, zikir tersebut dan masih banyak lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menggandengkan kalimat iman dengan taubat secara berpasangan dan menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk bertaubat sebagaimana firman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebaik-baik taubat, taubatan nasuha. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang bertaubat adalah kekasih Allah.
Dan orang-orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa. Abi Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Dan banyak sekali hadis yang menunjukkan betapa agungnya ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika dua kalimat ini disejajarkan dan bertaubat kepada Allah lahir dan batin. Makanya para orang-orang soleh, para orang aulia wasolihin itu hatinya tidak pernah merasa was-was ya. Salah satu tanda ciri seorang itu menjadi kekasih Allah itu salah satu cirinya itu orang itu nggak punya hati yang gelisah, orang itu nggak punya hati yang was-was. Itu salah satu ciri dari orang itu adalah seorang kekasih Allah. Semoga kita semuanya digolongkan orang-orang yang mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, sanak famili kita yang sekarang sedang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kesehatan, semoga senantiasa Allah menjaganya dan selalu sehat walafiat. Dan untuk teman-teman serta orang-orang yang telah mendahului kita doakan semoga mereka diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan husnul khatimah dan dikumpulkan di tempat yang terbaik bersama orang-orang soleh. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, kita sekalian tutup majelis kali ini dengan bacaan doa. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.